Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam merah menggoda dan salam satu media. Oke lur, pada kesempatan kali ini sesuai dengan janji saya kemarin di persiapan budidaya cacing sutra tanpa air mengalir di kolam, akan saya update bagaimana cara kita menebar bibit cacing sutra dan juga mempersiapkan bibit cacing sutra yang akan kita kembangkan nantinya. Tapi sebelum bibit cacing sutra ditebar, kita harus melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah karantina dan yang kedua adalah pemilihan bibit. Apa tujuan karantina dan bibit yang bagaimana yang akan kita kembangkan. Di sini saya akan jelaskan dulu bibit seperti apa yang akan kita kembangkan nantinya, baik di media lumpur maupun di media tanpa lumpur. Baik lur, saya akan siapkan dulu bibitnya yang akan saya tebar di kolam yang sudah disiapkan sebelumnya. Oke, dan ini sudah saya siapkan dan sudah saya karantina juga. Ini cacing sutra hasil pemisahan saya, hasil panen ya. Hasil panen, hasil pilih-pilih juga. Oke, sebelum dilanjut, saya akan coba kasih tahu bibit yang bagus yang akan kita kembangkan nantinya, baik di kolam dengan media lumpur maupun di nampan dengan media ampas tahu fermentasi. Oke, saya akan coba perlihatkan dulu nih. Baik lur, coba perhatikan lur, ini bibit yang akan saya kembangkan. Oke, ciri-cirinya ini ukurannya ukuran cacing sutra dewasa dan dari warnanya juga, ini warnanya merah tua lur. Bukan berarti merah cerah kayak ini nih. Ini merahnya merah cerah, beda ya dengan yang ini. Oke, jadi sahabat-sahabat semua harus memanfaatkan bibit cacing sutra yang seperti ini. Ciri-cirinya yang tadi saya katakan, warna merahnya tuh merah tua dan ukurannya itu ukuran cacing sutra yang sudah dewasa. Seperti ini nih. Saya akan coba perlihatkan agak dekat. Saya akan ambil. Oke. Baik lur. Nah seperti ini lur. Ukurannya memang agak gede-gede tuh. Ini di tangan saya ada tuh. Sekitar 1 hingga 2 cm-an. Seperti ini. Oke. Dan juga kenapa kita mesti karantina walaupun kita ternaknya di media lumpur. Tujuan mengkarantina itu untuk memisahkan cacing yang mati lur. Dan juga agar cacing sutra ini lebih seger saat ditanam nantinya atau saat ditebar nantinya ya. Walaupun cacing sutra hasil budidaya sendiri atau hasil ternak sendiri, tetap pasti bakal ada yang mati. Sebab cacing sutra ini hewan yang benar-benar mudah stres lur dan juga mudah patah. Oleh sebab itu kenapa kita harus mengkarantina. Itu untuk memisahkan cacing yang bertahan dan cacing yang mati. Jadi yang diambil hanya cacing yang bertahannya saja. Sebagai contoh ini ya, coba diperhatikan. Ini biasanya cacing yang mati itu ada di bawah cacing sutra. Tuh. Ya, nah ini nih. Tuh, seperti ini tuh, ya. Ini cacing sutra yang mati lur. Ini kematiannya karena mereka itu stres dan banyak yang patah cacingnya tuh. Jadi cacing yang patah itu nantinya akan mati lur dan tidak akan bisa bertahan lebih lama. Oleh sebab itu tidak heran kalau kalian mau ternak cacing sutra baik di nampan maupun di media lumpur di kolam, itu perlu kalian karantina dulu. Sebab kalau tidak dikarantina otomatis nanti cacing yang mati ini kalau kita langsung ditebar ini sebenarnya bisa mengundang zat amoniak lur. Oke lur, jadi itu ya penjelasannya. Bibit yang bagus yang akan kita ternakan nantinya sudah saya berikan penjelasan dan juga masalah karantina. Oke, sekarang langsung lanjut saja. Saya akan ambil cacing sutranya lur. Oke, saya akan coba tebar satu kolam itu sekitar 4 hingga 5 literan. Ini satu nampan isinya sekitar 1,5 literan lur. Tapi tidak akan saya ambil semua ya, karena saya mau sisakan
untuk diternakan di nampan lagi. Oke. Ini juga lur. Oke, kita ambil yang bagian sana juga sudah saya siapkan. Nah ini nih. Oke. Nah, lur. Ini juga nih ada. Oke, nah ini nih. Ini kira-kira mungkin ada 3 literan ini. Saya akan langsung saja untuk cara menebar bibit cacing sutra yang akan kita budidayakan. Oke lur. Sekarang saya akan tanam bibit cacing sutranya. Ini saya harus turun ya. Oke, kita mulai dari sini dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Sini. Nanti mereka akan nyebar ya. Sudah saya sebar ya. Jadi kita tunggu saja sampai si cacing ini mulai menyebar dan mungkin membutuhkan waktu sekitar 1 mingguan. Dan nanti saya akan kasih makan di hari ke 2 minggu dan seterusnya. Saya malam akan coba untuk lihat cacing sutranya ya. Apakah cacing sutra akan mulai beradaptasi? Biasanya malam-malam cacing sutra ini akan menyebar. Oke, mantap pokoknya. Alhamdulillahirrabbilalamin, sudah saya lakukan tadi penebaran bibit cacing sutra dan juga saya menjelaskan tadi masalah bibit cacing sutra yang akan kita kembangkan seperti apa yang bagus. Semoga video ini memberikan inspirasi, edukasi dan juga manfaat buat sahabat-sahabat semua. Saya mohon doanya semoga budidaya perdana saya dengan media lumpur tanpa air mengalir sukses dan berjalan dengan lancar. Insya Allah nanti akan saya update kembali perkembangannya dan juga kalau seandainya sukses, saya akan kasih semua cara-cara dan juga ilmunya buat sahabat-sahabat semua. Oke, salam satu media, salam merah menggoda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pokoknya semakin mantap.